Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi, channel yang membahas cari cuan dari internet. Bisa trading, bisa jualan, bisa digital marketing, affiliate, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas peluang dividen saham Demas. Saham Demas ini sekarang berada di level 175. Saham Demas ini akan membagikan dividen 29 per lembar saham. Itu dia membagikan seluruh laba bersihnya, bahkan 107% dari laba sebelumnya juga dibagikan. Kita hitung rasionya sekarang 175, berarti membagikan dividen sekarang harganya 175 kan, 29 bagi 1, 16% ya, 16 persenan, 16 hampir 17% membagikan dividen. Kalau melihat dari fundamentalnya, nah sekarang di kuartal 1 Demas membagikan di dividen mendapatkan laba bersih 355 miliar. Nah ini. Terus dari riwayat dividennya. Tahun 2024 Demas ini libur membagikan dividen nih, sehingga sahamnya turun di level 130 140 yaitu terendahnya. Ya 2023 dia biasanya 2 kali bagi dividen, tapi sekarang di 2025 kembali membagikan dividen dan kita nggak tahu nanti di Desember akan ada dividen interim lagi nggak, dividen final ya mungkin. Kalau melihat dari fundamentalnya saham Demas itu menurut saya saham yang bagus ya, dan alasan kemarin Demas ini di 2024 nggak bagi dividen itu karena dia butuh dana untuk akuisisi lahan. Itu sebenarnya berita positif ya, untuk mengakuisisi lahan dan untuk dijual kembali ya. Nah, kita lihat PBP-nya itu 1,1. Dan ini Demas ini biasanya PBP-nya di atas 1,1. Terus katalis positif dari Demas ini pun dia sekarang telah dibukanya Mall Aeon Delta Mas itu. Mall terbesar se-Asia Tenggara. Jadi emang mallnya luas banget ya. Nah, PBP 1,1, PI-nya itu 5,9 ya. Ini rendah banget. Kapitalisasinya 8,4 triliun. Nah, laba bersih kemarin 1,3 triliun ya. Itu lebih dari 10% ya, mungkin 15%. Nah, terus keuangannya pun sehat ya. Ini current ratio, quick ratio, artinya ketersediaan cashnya itu kalau di atas 1 itu sangat sehat. ROE-nya 17%, gross profit-nya 68%. Nah, ini pertimbangan juga untuk investor ya, untuk mempertimbangkan gross profit-nya. Artinya gross profit itu artinya pembelian lahan dan penjual lahan itu cuannya berapa gitu. Nanti dipotong lain-lain biaya operasional, dan nanti net profitnya itu sekitar ini 47%. Margin ini 69%. Dividen itu 29 ya. Tuh ini udah dicantumkan 29 itu 16,5%. Payout rasionya 98,37%. Tapi ada di news lain 107% payout rasionya. Mungkin ditambahkan lah ya. Nah, ini perlu juga kita lihat di sini nih. Nah, ini kasnya per kuartal ini 2,1
triliun. Total aset 8,5 triliun, liabilitas 900 miliar. Short term, jadi hutang jangka pendeknya itu 500 miliar. Kalau saya ngelihat hutang jangka pendek dibanding cashnya itu perbandingannya segimana kali kan kalau ini kecil ya. Cuma 25% dari kasnya. Jadi itu masih tertutup dan masih sehat ya. Kalau hutangnya lebih besar dari cashnya, misalkan hutangnya 5 triliun, cashnya 2 triliun, itu baru menurut saya udah eh, bisa dikatakan enggak sehat lah, kurang sehat. Total ekuitasnya 7,5 triliun. Mungkin kalau setelah ex-date itu pasti ada penurunan, cuma kalau melihat dari biasanya kalau sahamnya bagus, kayak begini kan laba bersihnya kuartal 1 itu masih seimbang dengan 2024. Itu berarti masih sehat. Jadi kemungkinan turunnya setelah ex-date itu nggak terlalu ya. Cuman namanya pasar kita nggak tahu. Ada yang sentimen, mungkin kalau kebetulan sentimen dari luar, berita dari luar jelek, seperti kemarin kan Trump yang menaikkan apa namanya bea masuk ya, Cina dan negara-negara lain itu efeknya buruk, langsung drop, pada turun semua bursa di dunia termasuk IHSG. Jadi menurut saya ini peluang ya. Tapi tetap juga kita lihat pasti ada penurunan di pas ex-date-nya. Tapi kalau misalkan penurunannya masih lebih kecil dari dividen itu masih untung lah, misalkan sekarang 175. Nanti dividen 29. Misalkan ada penurunan jadi 155, itu kan masih ada 9 perak per saham. Dan kalau untuk dividen loper itu bisa di hold untuk saham dividen ya. Saham dividen hold aja untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk trading bisa juga kita kadang-kadang seringnya saya pribadi itu kalau dividennya besar, misalkan dia turun ke 155 udah ininya pas ex-date-nya. Kita masih cuan 9 perak per lembar, itu kan masih sangat lumayan untuk kalau untuk trader ya. Jadi sekian dulu informasi dari saya. Kalau secara fundamental saham Demas itu bagus. Dari news bisa lihat sendiri ya, dari news Demas ini ketersediaan lahannya berapa hektar lagi. Terakhir saya baca itu land banknya itu sekitar 1000 hektar lebih, 1500. Cuma ini perlu dibaca di berita, dicari lagi di berita. Bisa dicek di sini. Kalau ada penambahan lahan itu lebih bagus. Terus juga harga tanah kan makin naik ya, otomatis menguntungkan buat perusahaan. Sekian dulu prospek Demas ke depannya dan peluang dividennya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan konsisten untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya channel ini berkembang. Terima kasih.